Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan seputar cryptocurrency dan juga berkaitan dengan P-Network Coin dan juga Bitcoin. Nah, di sini dalam layar rekan-rekan terlihat adalah Gary Gensler, salah satu CEO daripada SEC yang beberapa waktu yang lalu juga sempat muncul. Nah, jadi untuk SEC sudah resmi menyetujui perdagangan ETF spot. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini admin membuka informasi daripada P-Network Time atau P-Network Up to Date, karena di sini banyak sekali informasi seputar kripto dan juga seputar P-Network yang terbaru step by step. Nah, di sini admin mengawali ya informasi dari Gary Gensler menekankan bahwa Bitcoin adalah aset yang sangat spekulasi dan juga mudah berubah, seringkali dikaitkan dengan aktivitas yang terlarang. Kemudian di sini perspektifnya mencerminkan diskusi yang sedang berlangsung dan juga tentang tantangan regulasi dan juga resiko yang terkait dengan mata uang kripto. Jadi sekali lagi di sini untuk Bitcoin, salah satu cryptocurrency yang memiliki harga paling tinggi ya di dalam market atau di bursa di CMC. Kemudian di sini Bitcoin itu menuai semacam kontroversi berkaitan dengan regulasi dan lain sebagainya, dan juga dikaitkan dengan aktivitas ilegal atau aktivitas terlarang. Meskipun di sini untuk SEC juga sudah resmi ya untuk menyetujui perdagangan Bitcoin ETF spot. Nah, kemudian di sini rekan-rekan juga bisa melihat ya banyak sekali informasi dari P-Network Up to Date. Nah, di sini itu memberikan semacam informasi demi informasi seputar kripto dan juga seputar P-Network Coin. Kemudian di sini kita juga bisa melihat informasi yang terbaru dari BlackRock. Dari sini Bitcoin dalam fokus di dalam situs web BlackRock. Nah, di sini kita juga bisa diperhatikan. Hal pertama yang ditemui pengunjung di dalam situs BlackRock adalah Bitcoin dan indikasi yang jelas mengenai semakin pentingnya kripto dalam landscape keuangan. Dan kemungkinan besar di sini BlackRock juga ikut memborong daripada Bitcoin, dan BlackRock sendiri adalah sebuah perusahaan besar ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini BlackRock itu bisa dikatakan adalah paus daripada Bitcoin. Dan rekan-rekan juga bisa untuk mengunjungi daripada BlackRock ini ya, kurang lebih seperti itu untuk mendapatkan berbagai macam informasi. Intinya di sini adalah berita secara garis besar saja. Kemudian di sini kita juga bisa beralih ke informasi berikutnya 6 jam yang lalu berkaitan dengan cryptocurrency yang lain. Binance meningkatkan kepercayaan dengan bukti cadangan. Dan di sini Binance telah melakukan pembuktian cadangan lain dan memperkuat kepercayaan pengguna terhadap komitmen platform, terhadap transparansi dan juga keamanan, dan memperkuat kepercayaan melalui cadangan terverifikasi. Jadi di sini Binance adalah salah satu bursa kripto market terbesar nomor 1 di dunia. Dan di sini untuk meningkatkan kepercayaan terhadap para pengguna dan juga pengguna platform atau user ya, di sini itu bersifat transparansi dan juga memiliki dana cadangan yang mungkin cukup besar sekali ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat verifikasi mekanisme, kemudian ada Bitcoin ratio, dan sini juga ada ETH ratio dan BNB ya, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, kita juga bisa untuk melihat seperti berikut ini untuk Bitcoin. Nah, di sini ada customer net balance kurang lebih ada 575 juta ya. Nah, ini cukup banyak sekali. Kemudian di sini untuk ETH di sini ada sekitar 4 juta ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga ada BUSD dan juga USDC rasio dan juga ada SRP. Nah, kemudian di sini kita juga beralih ke informasi berikutnya ya, masih dalam perkembangan informasi seputar Bitcoin. Karena di sini Bitcoin adalah cryptocurrency yang memiliki harga paling tinggi ya dan paling fenomenal, harganya terus naik. ETF Bitcoin melampaui arus masuk kurang lebih 800 juta dolar dalam 2 hari, jadi mengalami angka yang sangat signifikan sekali. Berita terkini ETF Coin atau Bitcoin ETFs menarik dana bersih baru sebesar 800 juta hanya dalam 2 hari saja. Sebuah pencapaian yang memang besar sekali ya, menyoroti meningkatnya minat dan juga kepercayaan terhadap bursa kripto, saat-saat yang menyenangkan untuk para investor Bitcoin. Kemungkinan besar Bitcoin akan terus naik ya, karena di sini untuk daripada BlackRock juga menjadi salah satu holder paus daripada BTC ataupun Bitcoin. Nah, nanti ke depan apakah P-Network itu benar-benar realistis menjadi mata uang kripto yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Dan kemudian juga akan ada semacam mata uang baru yaitu BRIS dengan berbasis emas ya, dan BRIS itu kurang lebih adalah salah satu calon mata uang yang kuat atau mata uang digital
Sama halnya dengan US dollar, jadi akan semakin banyak sekali pilihan demi pilihan ke depan berkaitan dengan dunia kripto ataupun dunia keuangan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, rekan nanti juga bisa dipelajari ya secara mandiri. Kemudian di sini juga ada informasi yang lainnya ya berkaitan dengan negara India. Nah, di sini memberdayakan pertumbuhan melalui inovasi. Larangan kripto dan juga pertukaran tidak akan mendorong pertumbuhan India, dan di sini merangkul Web3 dan inovasi bisa membuka jalan bagi masa depan yang lebih dinamis dan juga inklusif. Kemudian di sini mungkin banyak sekali ya negara-negara yang masih melarang penggunaan cryptocurrency terkhusus Bitcoin dan masih tidak melegalkan Bitcoin ya ataupun cryptocurrency. Nah, di sini ada seputar berita-berita internasional. Kemudian di sini untuk Indonesia sendiri juga sudah mulai meregulasi ya untuk daripada seputar cryptocurrency, karena untuk perkembangan teknologi Web3 dan juga kripto itu tidak bisa dibendung. Jadi ya rekan-rekan itu harus melakukan semacam analisa ya, dan juga bisa dikatakan harus selalu terus belajar untuk mendapatkan berbagai macam info-info ya berkaitan dengan dunia kripto untuk menghasilkan keuntungan. Kemudian di sini kita juga bisa melihat ya tentang daripada informasi terbaru Pi Network. Nah, di sini ada harga staking disesuaikan secara dinamis untuk mencegah spam. Mengirim 52.000 Pi ke pesan langsung Nicholas mungkin tampak sulit, tetapi jika permintaan Anda diterima, yakinlah bahwa Pi yang Anda staking akan dikembalikan. Jadi mungkin ada salah satu user ya yang melakukan staking. Nah, ini kita juga bisa mengecek ada your chat request to Nicholas. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin melakukan chatting dengan Nicholas, nah mungkin menghabiskan banyak sekali Pi Network coin. Kemudian di sini kita beralih ke informasi berikutnya ya seputar Pi Network. Nah, kalau tadi kita membahas sekilas tentang berita internasional seputar kripto, Bitcoin dan juga SEC, termasuk juga BlackRock. Nah, kali ini ada berita dari Corbin yaitu IHT Jam. Tahap open mainnet akan diumumkan jika sudah siap, firewall akan terangkat dan memungkinkan pertukaran ataupun dompet eksternal untuk bisa terhubung. Dan masih belum ada tanggal yang pasti ya, tapi nantikan pencapaian yang menarik. Ini adalah informasi resmi daripada pihak core team, dan core team terdiri dari 40 orang ya, dan salah satunya adalah IHT Jam yang memberikan informasi tentang kepastian open mainnet meskipun untuk tanggalnya itu masih belum pasti. Yang jelas di sini Pi Network itu masih terus ongoing, on progress. Sedangkan untuk informasi resmi daripada pihak core team sendiri, open mainnetnya itu akan terjadi ditargetkan 2024. Nah, itu ketika sudah tercapai untuk KYC dan lain sebagainya ya, yaitu ada 3 syarat untuk Pi Network itu bisa mencapai open mainnet. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat berita-berita internasional ya, atau berita dari berbagai mancanegara terkait dengan kripto, ada yang melegalkan dan juga ada yang tidak melegalkan. Termasuk di sini juga ada tanggapan resmi dari Binance. Binance mengatasi insiden pemblokiran situs web baru-baru ini di India dengan pernyataan konferensi di dalam platform mereka. Kemudian tetap terinformasi ketika situasi berkembang, dan untuk detailnya rekan-rekan juga bisa dibaca ya di dalam website Binance. Jadi di sini intinya itu adalah untuk dunia cryptocurrency ya di berbagai belahan dunia. Itu ada yang melegalkan dan juga ada yang tidak melegalkan ya, atau kurang lebih ya seperti itu ya. Tentang daripada cryptocurrency masih menjadi kontroversial, dan yang paling penting untuk kripto Bitcoin itu sudah memiliki harga yang jelas. Jadi itu seperti emas yang nyata, bahkan rajanya emas dengan harga yang sangat mahal sekali. Dan bahkan ketika SEC sudah menyetujui ya untuk perdagangan ETF spot, nah itu akan memberikan dampak yang signifikan untuk dunia cryptocurrency ke depan. Dan apakah Pi Network nanti akan menyusul menuju harga ya yang nyata, yaitu harga ketika open mainnet. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan? Silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.